Selamat pagi, salam budaya, Viva Historia. Kembali bersama saya, Libertus SIG ya. Saya adalah mahasiswa pendidikan sejarah. Di sini saya akan mengangkat materi tentang yaitu kehidupan masyarakat pada masa praaksara. Nah, sebelum kita masuk pada tahapan-tahapan atau pembabakan perkembangan kehidupan dan kebudayaan zaman praaksara, perlu kamu ketahui lebih dalam yang dimaksud zaman praaksara atau praaksara adalah istilah untuk mengganti prasejarah. Nah, di sini tentu teman-teman ada yang belum tahu, mungkin sebagian juga adanya sudah tahu tentang pengertian praaksara. Nah, di sini saya akan jelaskan bahwa praaksara itu terbagi dua pengertian. Yang pertama adalah pra, yang kedua aksara. Nah, kalau dia pra itu diartikan sebagai sebelum. Ya, sebelum artinya adalah sebelum. Sedangkan aksara adalah tulisan. Jadi, kalau diartikan secara menyeluruh bahwa praaksara itu adalah sebelum tulisan, berarti sebelum mengenal tulisan. Jadi sejarah praaksara itu adalah suatu peristiwa di mana manusianya ya tidak mengenal tulisan. Nah, jadi saya ulang kembali bahwa praaksara itu adalah masa di mana manusia tertentu tidak mengenal yang namanya tulisan. Ya, jadi mungkin teman-teman juga bisa mengartikan lain definisi lagi atau gagasan lain. Ya, itu menurut teman sendiri. Ya. Nah, jadi di dalam praaksara ini, ya kan, di dalam masa praaksara ini itu sama artinya bila sama artinya dengan sebutan nirleka. Ya, nirleka. Nah, jadi nirleka itu juga ada dua pengertian antara nir dan leka. Jadi nir itu artinya tanpa, sedangkan leka itu adalah tulisan. Jadi tanpa tulisan. Nah, jadi pada periode praaksara ini itu masyarakatnya itu masih belum mengenal tulisan. Nah, jadi kehidupan mereka itu gimana ya bilangnya? Kehidupan mereka itu tidak seperti sekarang, yang dimana kita bisa menulis, yang kita bisa mengeja kata gitu kan. Nah, jadi saudara-saudara harus perlu mengetahuinya bahwa pada masa itu sebelum kita mengenal tulisan, jadi ada peristiwa di mana waktu manusia tidak mengerti atau tidak tahu sama sekali apa itu tulisan. Nah, jadi karena tidak ada tulisan pada masa itu, jadi untuk mengetahui kebudayaan pada masa itu adalah mencari peninggalan pada masa itu. Nah, dari peninggalan itu kita bisa mengetahuinya kebudayaan apa, ya kan, pada masa itu. Nah, tapi kita lakukan dengan cara konseptual dan prosedural. Nah, jadi masa praaksara itu dimulai dari manusia itu ada. Nah, dan masa praaksara itu berakhir saat manusia sudah mengenal tulisan. Nah, itu. Nah, sekarang kita masuk pada tahapan yang kedua, yaitu corak kehidupan masyarakat masa praaksara. Nah,
corak kehidupan pada masa praksara itu yaitu kita lihat dari terbagi 3, yaitu yang pertama pola hunian, yang kedua dari berburu, meramu, dan bercocok tanam, yang ketiga itu adalah sistem kepercayaan. Nah, yang kita bahas yang pertama, kita pilih satu-satu. Yang pertama itu pola hunian. Nah, pola hunian pada masa praaksara itu tidak menentu. Kenapa tidak menentu? Jadi manusia pada masa praaksara itu selalu berpindah-pindah. Nah, jadi ketika mereka tinggal dalam suatu, ya biasanya mereka itu tinggal dalam gua. Biasanya dalam gua. Karena mereka belum tahu membentuk rumah kayak sekarang ini kan, yang ada yang genjang, ada yang segitiga dan lain sebagainya kan. Nah, jadi manusia zaman sekarang sama zaman dulu itu berbeda. Nah, jadi pada zaman aksara itu mereka lebih tinggal di gua atau di balik-balik batu-batu besar gitu. Nah, jadi proses hunian mereka ini selalu berpindah-pindah. Seperti saya bilang tadi, selalu berpindah-pindah. Jadi di mana tempat mereka itu kehabisan pokok makanan, ya kan? Mereka pindah lagi di mana mereka bisa menemukan tempat berlangsungnya hidup mereka. Ya, seperti itu. Sedangkan pada masa yang kedua yaitu corak yang kedua yaitu meramu, berburu, dan bercocok tanam. Nah, jadi dari fase-fase ini itu dia step by step ya, seiring waktu. Nah, manusia purba ini dulu identik dengan namanya berburu. Jadi mereka berburu untuk kelangsungan hidup mereka, ya kan? Ya, secara perlahan-lahan mereka itu bercocok tanam, ya kan, untuk kegiatan industri dalam meningkatkan kesejahteraan hidup. Nah, jadi dari berpindah-pindah dari berpindah-pindah sampai melakukan aktivitas bercocok tanam demi kelangsungan hidup mereka, ya itu tadi intinya untuk mendapatkan kehidupan mereka, itu berlangsungnya hidup mereka gitu. Nah, jadi tujuan mereka itu untuk berburu, meramu segala macam, dan bercocok tanam itu mereka itu untuk berkelangsungan kehidupan mereka, kebutuhan mereka. Tapi tak seperti sekarang, itu berbeda ya. Perlu kan saudara ketahui bahwa cara kehidupan mereka yang bercocok tanam sama kehidupan kita sekarang adalah berbeda. Nah, mungkin sekarang kita tertata lah, istilahnya tertata, habis itu dibantu dengan bahan kimia dan dibantu sama alat canggih. Nah, dari zaman dulu mereka nggak ada namanya itu mah alat canggih kayak gitu, nggak ada kayak gitu kan. Jadi mereka ya tabur ya kan, tanam ya tanam, campur aja. Nah, gitu. Sekarang bagian yang ketiga yaitu sistem kepercayaan. Nah, sistem kepercayaan mereka itu mereka gimana ya bilangnya, nggak seperti sekarang ya. Kalau sekarang kita udah bagi ada beberapa agama Islam, Katolik, Kristen, Protestan, ya kan, Buddha, Hindu, Konghucu, dan lain sebagainya, ya kan. Nah, jadi zaman dulu itu sistem kepercayaan mereka itu gimana ya bilangnya, mereka lebih percaya pada alam ya, istilahnya kayak gitu kan. Misalnya batu, mereka jadi menyembah batu pada zaman itu, batu, pohon besar ya. Jadi sistem itu yang dianut mereka itu, religius mereka itu ya seperti itu, ya kan. Jadi mereka menyembah pohon-pohon besar, batu-batu besar. Nah, jadi menurut mereka batu besar itu atau pohon besar itu memiliki kekuatan gitu kan, memiliki kekuatan supranatural gitu kan, kekuatan magic lah, ya kan. Nah, jadi mereka mempercayai itu, dan itu menjadi kebudayaan kebiasaan mereka gitu, menyembah batu, ya menyembah pohon besar, atau menyembah
menyembah segala sesuatu yang menurut mereka itu mistis, ya itu menjadi sistem kepercayaan mereka gitu. Nah, jadi perlu teman-teman ketahui bahwa pada masa praaksara itu sama masa sekarang itu jauh berbeda sama sekali. Nah, di masa praaksara itu di mana orang tidak mengenal tulisan dan sistem kehidupan mereka itu jauh berbeda sekali. Nah, jadi dari beberapa materi yang saya jelaskan, mungkin ada sesuatu yang belum dimengerti atau memang masih kurang lengkap. Saya minta maaf karena juga kita mencari sumbernya terbatas. Jadi dari teman-teman yang ingin berkomentar di bawah, memberikan saran atau gagasan atau sharing sama saya lebih suka itu karena kita sama-sama belajar, ya kan. Jadi saya lebih suka sharing-sharing tentang ilmu pengetahuan. Ya, itu juga ada pentingnya bagi kita, bagi saudara, bagi saya juga. Dan selain juga mengasah pola pikir dan juga mengulas kembali pelajaran-pelajaran yang saya pelajari. Nah, jadi saya juga minta saran dari teman-teman materi yang akan dibawa untuk channel saya ke depan, dan juga pertanyaan saya minta sekali gitu kan. Jadi tetap dukung channel saya, jangan lupa like, subscribe, dan komen ya, dan share juga jangan lupa. Nah, untuk itu materi saya akhiri dulu, dan satu garis yang harus teman-teman ketahui bahwa channel saya ini adalah untuk membantu teman-teman dalam mencari sumber. Ya, meskipun sumber yang saya miliki itu tidak itu benar-benar sempurna, tapi setidaknya membantu teman-teman dalam pemahaman. Ya, meskipun tak sepenuhnya saya bisa membuat saudara paham akan arti sejarah, tapi mohon dukungan dari teman-teman. Saya juga di sini baru belajar, dan saya juga adalah masih pemula. Nah, tanpa teman-teman, respon dari teman-teman, saya tidak bisa apa-apa. Karena hidup kita itu, manusia itu selalu bergantung, ya. Nah, cukup sekian materi saya hari ini. Mohon maaf kurang lebih. Terima kasih. What do you love? Love what you do. Cintai apa yang kamu kerjakan, kerjakan apa yang kamu cintai. Salam budaya, Viva Historia. Thank you.